Kita mencoba untuk merangkum penjelasan terkait mengenai inheritance planning. Inheritance planning adalah upaya untuk melestarikan aset. Aset apa saja yang dilestarikan, aset dalam bentuk real asset maupun financial asset. Real asset dalam bentuk properti misalnya, financial asset dalam bentuk tabungan, deposito, obligasi, reksadana, saham, dan lain sebagainya. Kemudian, inheritance planning itu fokus pada dua subjek. Subjek yang pertama adalah istri, yang kedua adalah anak perempuannya. Istri dan anak perempuan adalah dua subjek yang akan menjadi fokus utama dari inheritance planning. Cerita atau kisah yang mencoba untuk menjelaskan inheritance planning sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya terkait mengenai harta di dalam pernikahan, mengenai seorang istri yang membeli rumah atas nama dirinya sendiri, kemudian dia mau mencoba untuk menjual rumahnya, ternyata dibutuhkan tanda tangan kedua putranya. Sehingga ketika si putranya meminta bagian dari hasil penjualan itu, misalnya, maka ada bagian yang harus dibayarkan oleh si ibunya. Maka di sini inheritance planning, sebelum hal-hal seperti itu mungkin terjadi atau peristiwa itu mungkin terjadi di kemudian hari, seorang inheritance planner akan membantu klien untuk menghindari hal tersebut terjadi. Mencoba membuat sebuah perencanaan agar yang akan diterima oleh si istri dalam bentuk utuh, tidak mengalami yang namanya susut dari sisi aset. Belum lagi kita bicara mengenai biaya-biaya yang mungkin muncul, pajak-pajak yang ada, dan lain sebagainya. Semua akan disetting oleh seorang inheritance planner untuk menyiapkan persiapan atau perencanaan, termasuk dana-dana, untuk proses distribusi aset terjadi atau apabila resiko kehidupan terjadi yang dialami oleh setiap klien yang akan ditemui. Itu inheritance planning, sobat. Jadi inheritance planning akan membahas banyak hal ketika aset didistribusikan, membahas banyak hal, gimana kalau dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito, apakah ada kendala yang akan dihadapi ketika distribusi aset terjadi, dalam bentuk properti apa yang masih dipersiapkan ketika resiko kehidupan terjadi, supaya tidak menyulitkan istri atau pasangan dan anak perempuannya. Itu penjelasan mencoba untuk merangkum apa yang dimaksud sebagai inheritance planning. Sehingga ketika inheritance planning dilakukan oleh klien, maka semua ahli waris akan siap jikalau terjadi resiko terhadap pemilik aset sebelumnya. Sudah siap untuk menerima aset yang berpindah, sudah siap membuat aset menjadi liquid, sudah siap memenuhi semua biaya-biaya, bea, perpajakan, dan lain sebagainya. Singkat itu, sobat, terkait mengenai inheritance planning untuk penjelasannya.